Assalamualaikum, ketemu lagi di Saras Wibowo Channel, channel yang bahas hal-hal terkait dunia peternakan. Oke, di video kita kali ini kita mau bahas salah satu antibiotik produk dari Medion, spesialis buat unggas kita yang terkena pilek ya, terkena CRD, pilek atau korisa atau ngorok atau apa itu rekan-rekan menyebutnya. Apa itu produknya? Ini dia, Trimesin S. Ini adalah kemasan yang 250 gram. Trimesin S produk dari Medion. Kalau di gambarnya kemasan ya, yang bagian depan udah sangat jelas terlihat bahwa ini unggas yang sedang pilek. Gambarnya adalah unggas yang sedang pilek. Ini ayam ya, ayam yang sedang pilek. Lalu di bawahnya ada tulisan untuk pengobatan korisa, kolibasilosis, CRD, kolera, dan pulorum. Ada 5 yang bisa diobati oleh Trimesin S ini. Oke, ini adalah salah satu antibiotik dari Medion yang cukup laris di toko pakan ternak kita ya. Cukup diandalkan oleh pelanggan-pelanggan peternak di toko pakan ternak kita. Jadi rekan-rekan mungkin bisa mempertimbangkan apabila unggasnya terkena cekrek atau korisa, pokoknya yang berhubungan dengan pilek, bisa menggunakan Trimesin S ini, produk dari Medion ini. Oke, kita lanjut ke komposisinya. Komposisi dari Trimesin S ini ada apa? Ada 2. Yang pertama adalah sulfadiazin, lalu yang kedua adalah trimetoprim. Jadi ada 2 ya komposisi dari Trimesin S ini. Lalu untuk indikasinya untuk apa saja? Yang pertama adalah untuk korisa, yaitu senot, pilek, muka bengkak. Lalu yang kedua kolibasilosis, yaitu sulit bernafas, hati dan jantung diselimuti fibrin. Lalu yang ketiga CRD atau ngorok. Lalu yang keempat kolera atau berak hijau. Lalu yang kelima adalah pulorum atau berak kapur. Jadi cukup banyak juga ya, ada 5 penyakit yang bisa diatasi oleh Trimesin S ini. Lanjut ke aturan pakainya, 1 gram Trimesin S ini untuk tiap 1-2 liter air minum atau 0,1 sampai 0,2 gram tiap kilogram berat badan, diberikan selama 3 sampai 5 hari berturut-turut. Dan seperti biasanya kita selalu menganjurkan rekan-rekan untuk memakai dosis yang berdasarkan kilogram berat badan, karena pengalaman saya dan rekan-rekan peternak di sini, pelanggan di sini itu biasanya perhitungan dosis antibiotik berdasarkan berat badan unggas itu lebih manjur atau lebih cepat ya, lebih akurat lah istilahnya, bisa lebih maksimal kita untuk mengobati unggas kita. Oke, untuk perhatiannya sama, antibiotik pasti harus dihentikan pemakaian obat ini 5 hari sebelum unggas dipotong untuk dikonsumsi. Itu ya. Ini kemasan 250 gram. Ada nggak sih kemasan lain? Ada rekan-rekan. Trimesin S ini ada kemasan mulai 10 gram, 50 gram, 100 gram, dan 250 gram yang saya pegang ini. Kebetulan di toko pakan ternak kita yang ready, saya ambilkan ya, adalah, ini saya taruh dulu, kemasan 10 gram seperti ini. Ini adalah Trimesin S kemasan 10 gram. Lalu ini kemasan 100 gram. Oke, sama isinya serbuk semua. Trimesin S isinya serbuk semua, dilarutkan dalam air, sama, hanya berbeda di kemasannya. Ini 10 gram, ini 100 gram, dan yang pertama tadi ini adalah kemasan 250 gram. Komposisinya sama, indikasinya sama, aturan pakainya sama. Yang berbeda adalah kemasan dan yang pasti adalah harganya ya rekan-rekan. Harganya nanti akan saya cantumkan di layar masing-masing dari produk Trimesin dari 3 kemasan ini. Oke, ini adalah Trimesin S produk dari Medion yang isinya adalah serbuk atau bentuknya, teksturnya serbuk. Ada nggak sih Trimesin yang bentuknya tidak serbuk, pil atau kapsul? Ada. Jadi ada Trimesin sama-sama produk dari Medion ya. Ini saya sampingkan dulu, yang bentuknya bukan serbuk. Jadi bentuknya apa? Bentuknya kaplet. Ini adalah Trimesin kaplet, produk dari Medion juga. Bentuknya kaplet,
Ini ada dua macam kemasan, yang di sebelah kanan saya ini adalah kemasan botol berisi 100 kaplet, lalu yang di sebelah kiri saya ini adalah trimesin kaplet yang isinya 50 kaplet. Gitu ya. Jadi ini isinya bukan serbuk, ini isinya kaplet. Lalu ada perbedaan nggak sih dengan trimesin S serbuk? Trimesin serbuknya Medion kan notabene ini pabriknya sama kan ya, pabriknya sama-sama dari Medion. Ada nggak sih bedanya? Ada rekan-rekan. Jadi selain bentuknya beda, yang satu serbuk yang ini kaplet, ternyata juga ada perbedaan. Kalau dari komposisinya sama. Kalau komposisinya saya bacakan ya, untuk trimesin kaplet ini ada dua, trimetoprim dan sulfadiazin, sama persis dengan trimesin serbuk. Lalu bedanya di mana? Lah ini bedanya itu di indikasi dan aturan pakai. Kalau trimesin S tadi itu untuk unggas, kalau trimesin kaplet ini selain ditujukan untuk unggas, bisa juga untuk babi. Itu ya. Jadi di sini tertulis di kemasannya indikasi dan aturan pakai itu untuk unggas bisa untuk 5 macam penyakit sama dengan trimesin S serbuk. Aturan pakainya ayam dewasa 1 kaplet tiap ekor per hari, dan anak ayam setengah kaplet tiap ekor per hari. Lalu yang kedua, trimesin kaplet ini bisa digunakan untuk babi ya. Tertulis untuk babi indikasinya untuk kolibasilosis, pneumonia, dan septisemia. Aturan pakainya babi dewasa 4-8 kaplet tiap ekor per hari, dan 2-4 kaplet untuk anak babi tiap ekor per hari. Jadi untuk babi dewasa 4-8 kaplet, kalau anak babi 2-4 kaplet. Itu ya. Dan sama untuk perhatiannya, hentikan pemakaian 5 hari sebelum ternak dipotong untuk dikonsumsi. Lalu di sini masih ada loh untuk aturan pakai itu, cara pakainya dituliskan juga, masukkan kaplet ke mulut ternak dan dorong ke dalam kerongkongan. Obat diberikan selama 3-5 hari berturut-turut. Itu ya. Jadi ini trimesin kaplet ini ternyata sama-sama trimesin, sama-sama antibiotik, sama-sama produk dari Medion, tapi ternyata ada perbedaan antara yang kaplet dan yang serbuk. Kalau yang serbuk khusus untuk unggas, kalau yang kaplet selain bisa untuk unggas, bisa juga digunakan untuk babi, hewan berkaki 4 ya. Begitu. Oke, untuk harga dari trimesin kaplet ini akan saya cantumkan di layar. Ini yang kemasan 100 kaplet dan ini yang kemasan saset 50 kaplet. Oke. Begitu ya. Untuk pembahasan video kita kali ini membahas trimesin, produk dari Medion, antibiotik produk dari Medion. Produk yang cukup laris di toko pakan ternak kita dan mungkin bisa dipertimbangkan rekan-rekan untuk dipakai pada hewan ternak rekan-rekan yang mengalami sakit, terutama untuk sakit pilek. Begitu. Saya kira cukup video kita kali ini, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Jangan lupa klik like ke video ini apabila kalian suka, dan jangan lupa subscribe ke channel Saras Wibowo Channel. Terima kasih sudah menonton.